완전 짜릿해. 꿈이었나? 나 인간 되는 법 좀 알려주라. Alkisah di suatu laut lepas hiduplah beberapa kelompok putri duyung yang keberadaannya tidak diketahui oleh manusia. Salah satu putri duyung tersebut bernama Putri Aili. Meskipun putri duyung dia sangat menyukai ponsel pintar manusia. Dia menggunakan medsos juga untuk mengikuti idolanya. Idolanya adalah seorang chef terkenal bernama Chef Kwon Si Kyung, yang tampan, dan mempunyai postur tubuh sempurna, begitu Aili melihatnya. Siang itu Chef Kwon sedang syuting memasak di sebuah kapal. Tetapi tiba-tiba ia menghentikan rekaman saat menyadari tidak ada taplak meja. Tidak ingin mengecewakan Chef, salah seorang karyawan merobek roknya dan menjadikan potongan roknya yang untungnya bordiran itu menjadi taplak meja. Lalu, saat Chef Kwon sedang istirahat sambil peregangan Aili melihatnya sambil tersenyum-senyum. Tetapi, tiba-tiba Chef menyadari ada seekor ikan besar di sana dan saat akan mengambil gambarnya ponselnya terjatuh dan dia pun juga terjatuh hingga tercebur ke laut. Putri Aili tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia menghampiri Chef Kwon dan menciumnya. Dengan setengah sadar Chef mengikuti ciuman Aili. Akan tetapi tiba-tiba seseorang turun untuk menyelamatkan Chef sehingga Aili terpaksa melepaskannya. Sedangkan di tempat lain, terlihat seorang pemuda pengangguran bernama Lee Hyun Myung yang sedang berjuang mendaftar kerja di beberapa perusahaan. Sementara pacar pemuda itu adalah Yoo Jin Ah, karyawan yang menyelamatkan Chef Kwon saat tercebur di laut. Hari itu Yoo Jin Ah akan pindah ke tempat yang lebih elit. Sebelum dia pergi teman-teman menyiapkan kejutan ulang tahun untuknya. Teman-teman itu adalah Do Ji Young, Big si pemuda tampan, dan Lee Sun Kyu si pemilik rumah. Di tempat lain Chef Kwon mengingat saat ia tercebur di laut. Dia bingung apakah ciuman itu hanya mimpi. Beberapa saat kemudian seseorang yang mencucikan baju Chef menyerahkan benda berkilau yang ia temukan di kantongnya. Seperti sisik ikan. Di lain tempat Aili berhasil membuka ponsel milik Chef yang ia temukan. Dia melihat-lihat galeri fotonya. Kemudian Aili menemukan sebuah undangan pesta di ponsel Chef Kwon. Dia ingin sekali datang tapi tidak bisa pergi dengan ekornya. Apalagi dia melihat postingan Chef Kwon yang sedang mencarinya dan ponselnya yang hilang. Akhirnya, Aili mendatangi Putri Duyung ke-17 dan meminta diberitahu cara agar bisa menjadi manusia. Putri Duyung itu menyuruh Aili untuk bertemu Putri Duyung kedua yang sudah menjadi manusia. Dia bernama Ahn Manyo. Dan Aili pergi mencarinya. Saat hujan deras Aili bertemu Ahn Manyo dan pria itu mengenali Aili. Katanya dulu dia sendiri yang melepas Aili. Tetapi setelah Aili mengatakan keinginannya untuk menjadi manusia, Ahn Manyo melarangnya. Bahkan Aili tidak boleh datang lagi ke sana. Sementara keesokan harinya di rumah baru Jin Ah Lee Hyun Myung berlarian mencari tempat sembunyi karena ibu Jin Ah tiba-tiba datang. Ibu Jin Ah menyuruh putrinya putus dari Hyun Myung yang menurutnya gelandangan dan tidak punya masa depan. Hyun Myung yang bersembunyi di dalam lemari kecil itu pun akhirnya keluar dan ia berpamitan. Setelah menerima beberapa pesan penolakan kelengkapan dokumen dari perusahaan yang ia masuki, Hyun Myung akhirnya mendapat satu pesan lolos administrasi. Dia dan teman-temannya sangat senang. Sementara Yoo Jin Ah pura-pura tidak sengaja tinggal di apartemen yang sama dengan Chef Kwon. Padahal beberapa hari sebelumnya dia mengetahui Chef tinggal di sana jadi dia meminta pada ibunya pindah ke sana. Beberapa malam kemudian, Aili kembali menemui Ahn Manyo. Dia membawakan banyak mutiara untuknya. Tetapi karena Ahn Manyo hanya menginginkan mutiaranya dan tidak mau memberikan ramuan, Aili merebutnya sendiri dari tasnya. Dan Aili meminum satu botol ramuan itu sampai habis. Hingga akhirnya berubahlah Aili menjadi manusia. 5 jam sebelum Putri Ailin menjadi manusia. Lee Hyun Myung menghadiri wawancara sebuah perusahaan tetapi tampaknya mereka tidak menyukainya karena Lee Hyun lulusan seni. Di sana dia bahkan disuruh melukis wajah manajer dan dia menyelesaikan dengan singkat. Awalnya saat Lee Hyun menunjukkan hasilnya manajer suka tetapi Lee Hyun membalik lukisan tersebut dan ternyata berupa lukisan jari tengah. Gagal lagi. Berkali-kali ditolak perusahaan membuat Lee Hyun sangat sedih. Dia mengingat dulu saat masih melukis tetapi tidak ada modal untuk menyewa galeri. Lalu pacarnya Yoon Jin Ah menyuruh melamar di perusahaan sedangkan melukis untuk paruh waktu saja.
Di tempat lain Jin Ah ditelepon Big mengabari kalau Lee Hyun Myung ditolak kerja dan kemungkinan mabuk di pinggir sungai Han. Dan memang benar, Lee Hyun sedang minum-minum di sana. Ketika dia akan menceburkan dirinya tiba-tiba terdengar suara ledakan sangat keras membuat sangat kaget. Ternyata suara itu karena datangnya Aileen yang telah menjadi manusia. Aileen sangat senang mempunyai kaki. Lee Hyun lalu mendekati Aileen yang saat itu tidak memakai bawahan. Aileen meninjunya. Tetapi kemudian Aileen malah melucuti pakaian Lee Hyun untuk ia pinjam. Tentu saja Lee Hyun menolak dan melawan. Dan saat itu banyak ajema-ajema lewat salah paham terhadap situasi tersebut. Lee Hyun disangka berbuat tidak senonoh pada Aileen. Dan apesnya saat itu Jin Ah datang. Tak lama An Manyo datang dan membawa Aileen pergi dari sana. An Manyo juga membelikan sepatu hak tinggi untuk Aileen membuatnya sangat senang. Dan An Manyo mengantar Aileen menghadiri pesta Chef Kwon. Aileen menunjukkan undangan pesta di ponselnya. Sementara Jin Ah masih marah pada Lee Hyun Myung. Dia berkata kalau pendapat mamanya tentang Lee Hyun adalah benar. Akhirnya, Aileen berhasil menemukan Chef Kwon. Dunia seakan berhenti dan hanya mereka berdua yang ada. Chef Kwon menghampiri Aileen dan memeluknya. Katanya, dia sudah menunggu. Tetapi saat Chef Kwon akan menciumnya, tiba-tiba dunia kembali normal. Rupanya tadi hanya khayalan Aileen saja. Akhirnya dengan percaya diri Aileen menghampiri Chef untuk mengembalikan ponsel miliknya. Tetapi apesnya ponsel itu hilang. Justru Jin Ah yang tiba-tiba menyerahkan ponsel Chef Kwon. Rupanya Jin Ah melihat Aileen menjatuhkan ponsel itu dan Jin Ah mengambilnya. Chef jadi mengira Jin Ah lah yang bersamanya saat tenggelam. Aileen sangat kesal. Dia kemudian bertengkar dengan Jin Ah dan membuat keributan di sana. Chef Kwon kemudian mengusir Aileen. 여긴 너 같은 여자가 들어올 곳이 아니야. Merasa sangat kecewa Aileen berkata pada An Manyo bahwa dia ingin kembali. Tapi, sayangnya tidak bisa. Tak berselang lama datanglah putri duyung lain yang menjadi manusia juga. Dia juga ingin kembali karena tidak bisa menemukan cinta sejatinya. Tetapi ramuan satu-satunya telah Aileen minum. Akhirnya putri duyung yang tidak bisa menemukan cinta sejatinya itu pun perlahan lenyap. Itu menjadi pelajaran untuk Aileen. Waktunya 100 hari untuk menemukan cinta sejati. Dan sekarang tersisa 99 hari lagi. Keesokan harinya, An Manyo menitipkan Putri Aileen ke kontrakan milik Lee Sun Kyu. Selama 99 hari Aileen harus hidup sebagai Kim Hani. Lulusan dari sebuah universitas di pinggiran kota. An Manyo dan Lee Sun Kyu sudah bersahabat sejak lama. Mereka teman serumah sejak masih muda. Sebelum pergi, An Manyo berpesan agar Putri Aileen memikirkan cara menemukan cinta sejati. Tetapi Aileen tidak boleh keluar rumah. Diajak makan ramen, Aileen justru menghabiskan semuanya. Bahkan jatah milik teman-temannya pun ia makan. Do Ji-yong menasehati Aileen agar tidak mengambil apa yang bukan menjadi miliknya. Juga menaati aturan di rumah bersama tersebut. Ketika disuruh bertanya hal yang belum jelas Aileen malah bertanya apa pendapatnya tentang cinta sejati. Do Ji-yong tidak bisa menjawab. Tapi dia memberitahu bahwa temannya yang bernama Lee Hyun Myung akan bisa memberinya jawaban. Pada saat Lee Hyun pulang Do Ji-yong memberitahu bahwa seorang gadis baru saja menempati kamar yang berhadapan dengannya. Keesokan paginya, Hani merasakan tenggorokannya kering. Dia kemudian berlari mencari air minum dan mengambil sebotol jumbo minuman dan menghabiskannya membuat teman-teman keheranan. Saat menelpon An Manyo dia memberitahu bahwa jika bertemu cinta sejati rasanya kau seperti berputar-putar sebanyak 20 kali. Di tempat lain, An Hyong yang tinggal di lantai atas sedang melakukan live streaming mukbang. Tetapi tiba-tiba fansnya menyuruh membagi dengan temannya dan saat menoleh Hani tersenyum. An Hyong sangat marah Hani mengganggu live-nya hingga mereka bertengkar. Tidak ada yang bisa menghentikan amarahnya kecuali Lee Sun Kyu yang begitu Hyong kagumi. Mereka lalu makan bersama dan Hyong menyuapi Sun Kyu kaki ayam tetapi ia menolak. Beberapa saat kemudian, Lee Hyun Myung datang menanyakan tentang pakaian sehingga Hani dan Lee Hyun bertemu. Tak membuang waktu Lee Hyun mengajak Hani bertemu Jin Ah untuk menjelaskan kejadian sebenarnya. Karena Hani sangat marah melihat Jin Ah menutup mulut Hani dan membawanya menjauh dari kantor. Benar sekali Hani mengatakan sangat marah karena Jin Ah telah mencuri ponsel Chef Kwon.
Tetapi Lee Hyun tetap menyuruh Hani menjelaskan dan terpaksa Hani berkata dialah yang bersalah sementara Lee Hyun tidak. Tetapi setelah penjelasan itu ternyata tak merubah apapun. Jin Ah hanya mencari alasan yang tepat untuk putus. Kebetulan Lee Hyun melakukan kesalahan besar jadi Jin Ah memanfaatkannya. Jin Ah ingin berkencan dengan bahagia. Dia sudah menemukan pria lain. Lee Hyun begitu sedih sehingga ia minum bir tetapi Hani yang menemaninya justru minum lebih banyak. Alhasil Kim Hani mabuk lalu pandangannya seperti berputar-putar 20 kali seperti yang An Manyo pernah ceritakan. Mengira Lee Hyun lah cinta sejatinya, Hani meminta mereka untuk berciuman. Tetapi Lee Hyun justru ketakutan melihatnya seperti itu. Lalu saat pria asing yang dari tadi mengamati mereka ingin mengambil kesempatan Lee Hyun kembali membawa Hani pergi dari sana. Sampai di rumah, Hani menceritakan pada teman-temannya tentang Lee Hyun yang dicampakkan oleh Jin Ah. Sementara Lee Hyun mengingat Jin Ah pernah bercerita mengenai Chef Kwon Si Kyung, orang yang sama yang membuat Hani marah pada Jin Ah. Lee Hyun lalu membuka internet mencari informasi tentang pria itu. Katanya Chef seperti belalang sembah. Di tempat lain, Si Kyung bertanya di mana Jin Ah menemukan ponselnya. Jin Ah menjawab menemukannya di sudut kapal. Tapi ketika Si Kyung bertanya apakah saat itu Jin Ah memakai kalung mutiara. Jin Ah menjawab tidak. Keesokannya, Big mengajari Hani bahwa harus tulus untuk menemukan cinta sejati. Seperti perasaannya pada Suzy meskipun ia tidak tahu. Beberapa saat kemudian Suzy menelpon Big meminta bertemu. Big sangat senang tetapi dia mencoba jual mahal. Berbagai gaya berpakaian ia pilih hanya untuk bertemu dengan wanita pujaannya itu. Akan tetapi betapa kecewanya Big karena setelah sampai ternyata Suzy juga punya janji dengan pria lain. Pria itu bahkan menghina pakaian yang Big kenakan. Akhirnya, Suzy meninggalkan Big yang tampan hanya untuk bersama si berang-berang. Maaf, ikut kesal. Di lain tempat, Chef Kwon dan tim sangat senang karena berhasil dengan menu baru mereka. Tapi tiba-tiba salah seorang chef menyerang Si Kyung karena menurutnya Si Kyung sangat sombong tidak mau menyapa. Ternyata, Si Kyung menderita penyakit agnosia. Dia tidak bisa melihat seseorang dengan jelas. Sedangkan An Manyo yang sedang berjualan takoyaki tiba-tiba pingsan. Aileen histeris. An Manyo lalu dibawa ke rumah sakit. Selama ini dia melakukan banyak pekerjaan tanpa memperdulikan kesehatannya. Dia melakukan itu untuk putrinya yang cantik. Sementara istrinya telah meninggal. Sepulangnya dari rumah sakit, Hani melihat Si Kyung keluar dari kantor. Hani berlarian mengejarnya. Setelah mereka berhadapan Hani berkata tidak peduli Si Kyung tak mengenalinya. Selamanya Hani tak akan melepasnya. Karena Hani yakin suatu saat Si Kyung akan jatuh cinta padanya. Sesampainya di rumah, ketika berendam tiba-tiba Hani kembali menjadi Putri Aileen. Kakinya berubah menjadi ekor lagi. Apalagi saat itu seseorang melihat Hani yang kakinya berubah menjadi ekor Putri Duyung. Setelah An Manyo membaca petunjuk dari botol ramuan ternyata kakinya memang bisa berubah jadi ekor jika bersentuhan dengan air. Dan akan kembali setelah kering. Lalu terjadi lagi. Do Ji Yong tanpa sengaja menuang air minum ke kaki Hani di depan teman-teman jadi Hani menjadi sangat ketakutan. Untungnya seseorang menolong Hani mematikan lampu. 조심 좀 하지? 내가 때마다 쉴드 쳐줄 순 없잖아. An Hyong membantu mengeringkan ekor Hani dengan hair dryer. Ternyata waktu itu An Hyong lah yang melihat Hani di kamar mandi. Tetapi tidak semua orang akan bereaksi sama dengan Hyong. Melihat Putri Duyung adalah suatu berita terkini. Mendengar Hyong mengetahui rahasia Hani, An Manyo mencekiknya tetapi Hani melarang. Hani justru meminta uang pada An Manyo untuk jalan-jalan. Sementara di tempat lain Do Ji Yong memberitahu Big bahwa ada lowongan magang di JH Food. Banyak sekali yang mendaftar sementara kabarnya hanya akan ada satu yang diterima. Akhirnya Do Ji Yong, Big, dan Lee Hyun Myung mencoba mendaftar di sana. Dan Lee Hyun Myung diterima menjadi anggota belajar dari grup elit yang akan masuk ke JH Food. Sementara Big dan Do Ji Yong tidak menyerah dan bertekad akan mengalahkan grup elit itu. Sedangkan Hani berbelanja banyak baju baru dengan An Hyong. Lalu, mendengar Hani tidak bisa bertemu cinta sejatinya Hyong menyuruh Hani mendatanginya ke tempat kerja. Sedang bingung bagaimana caranya agar bisa masuk JH Food, Hani menemukan ID card yang terjatuh di lantai toilet. Setelah memungutnya Hani buru-buru menggunakannya untuk bisa masuk kantor. Dan,
Betapa bahagianya Hani ketika melihat Chef Kwon di hadapannya. Hani membuntutinya hingga ke ruang ganti dan mengintip. Setelah Chef merasakan kehadiran seseorang, Hani kabur. Sekian dulu ceritanya, kita akan lanjutkan lagi part 2-nya besok. Tunggu ya.